ketika menghitung pahala infak 1 sampai 700, Allah tutup di akhirnya. Allah akan memberi tanpa hitungan bagi siapa yang tak berhitung. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, siapa yang mau berdonasi, berinfak karena Allah, di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti memberi, menumbuhkan satu benih. Berinfak 1000, dihitung 1 dulu, ambatat sab'a sanabil, kemudian bercabang 7 kali 7, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap cabangnya ada 100, kali 7 kali 100, ilustrasi 1000 kali 7, 7000 kali 100, 700.000. Itu kalau dihitung. Seringkali Ustadz ceramah 700 kali lipat, itu baca ayatnya belum selesai. Ada yang mau masuk surga? Ada. Yang mau masuk surga Firdaus boleh angkat tangan? Masya Allah. Baik. Apa amalan pertama masuk surga Firdaus itu? Salat? Bukan. Bukan. Baca Quran? Bukan. Amalan pertama masuk surga Firdaus itu salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau ada kalimat salat yang khusyuk, berarti ada salat yang kurang khusyuk. Jadi orang yang semakin tinggi khusyuknya, semakin dekat ke surganya. Tapi saya tanya lagi, antum kalau salat karena Allah atau karena ingin masuk surga? Coba, karena Allah atau karena ingin masuk surga? Kalau ikhlas itu karena siapa? Halo, kenapa diam? Kalau ikhlas karena siapa? Allah. Kalau saya sholat karena ingin masuk surga, ikhlas tidak? Tahu dari mana? Nah, ikhlas itu mengerjakan sesuatu karena Allah, karena maunya Allah. Allah pengen hambanya itu sholat supaya masuk surga. Dan diminta kita, salat kalian supaya masuk surga, tobat kalian supaya masuk surga, infak kalian supaya masuk surga. Jadi kalau kita pun berinfak karena ingin masuk surga, itu bagian dari ikhlas, karena itu pun bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak perintahkan supaya kita termotivasi masuk surga, saya nggak kerjakan. Cuma karena Allah perintahkan, salat kamu supaya ke surga, saya ingin salat ya Allah supaya ke surga, itu bagian dari ikhlas. Yang paling menarik, kita akan temukan banyak ayat di dalam Al-Quran yang menampilkan keutamaan amalan untuk motivasi sebelum amalan itu dikerjakan. Contoh, tahu keutamaan amalan istighfar? Istighfar itu kalau dikerjakan, saya sebut satu aja dulu ya, di antara sekian banyaknya. Di antara sekian banyaknya, Allah menyiapkan satu surga seluas langit dan bumi untuk orang yang senang istighfar selama hidupnya. Surganya seluas langit dan bumi. Diterangkan dulu keutamaannya, baru dijelaskan amalnya. Setelah itu dirinci. Dari istighfar itu dia infak, dari istighfar itu dia nggak senang marah, dari istighfar itu dia maafkan orang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Baru amalnya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa antum tahajud? Kalau nggak ada motivasinya, nggak akan semangat antum tahajud. Kenapa antum datang ke sini untuk ngaji sore ini? Kalau nggak ada motivasinya, nggak ada antum berdesak-desakan datang ke sini. Karena itu, kitabul ilmi, kitab tentang ilmu, tentang belajar, dibuka dengan fadlun keutamaannya untuk memberikan manhaj kepada kita. Kalau ingin belajar apapun, coba keluarkan dulu keutamaan sehingga menjadi motivasi untuk kita semua. Itu poinnya. Jelas sampai sini? Baik. Qala al-muallif wal-imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yuk kita masuk kepada nasnya. Pertama dari Quran dulu, pelan-pelan ya. Ini mohon maaf sebelum masuk ke ayat, saya ingatkan lagi. Pemahaman keduanya, lembaga-lembaga yang menyelenggarakan
proses pendidikan dan pengetahuan, coba membuat program-program yang utama sehingga menarik dan memotivasi siswa untuk mau belajar. Al-Irsyad bikin program unggulan 1, 2, 3, 4, 5, sehingga orang tua ketika akan menyekolahkan ke Al-Irsyad tahu, oh ini termotivasi untuk sekolah di situ. Kenapa harus pilih sekolah ini tidak yang lain? Tikdi Ar-Rahma punya program apa? Apa yang unggulan di bidangnya? Dan itu sudah umum sekarang di setiap lembaga pendidikan, menawarkan program tertentu yang menjadi keunggulan-keunggulan supaya orang tertarik masuk ke dalamnya. Nah, itu standar. Masjid juga jangan kalah. Ketika menyelenggarakan pengajian, antum keluarkan babnya ini, keutamaannya ini, setelah ngaji outputnya ini, amalannya ini, keutamaannya ini. Itulah diantara manhaj yang ditempatkan Imam Al-Bukhari sebelum masuk pada inti bahasan pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulillahi ta'ala. Yuk sekarang kita masuk dalil ayat Al-Quran. Apa motivasi yang Allah berikan di dalam Al-Quran bagi para penuntut ilmu, baik formal ataupun informal, bagi para penyelenggara ilmu, ustadz, guru, dosen, kiai, habib, lain sebagainya. Kalau dia buka majlis, buka sekolah, di masjid mengajar, antum yang belajar, kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita semua saat kita masuk ke wilayah ilmu itu. Wa qaulillahi ta'ala, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, anda boleh catat 1 surah Al-Mujadalah di ayat yang ke-11. Di sini Imam Al-Bukhari mengutip ujungnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Saya bacakan dari awal ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Selesai mukaddimahnya, sekarang kita masuk ke isinya. Ini tadi baru mukaddimah ya, sekarang kita masuk ke inti ngaji ini nih. Izin saya agak pelankan suaranya supaya mudah untuk disimak dan didengar. Saya mau berdiri sebentar ya, supaya lebih terlihat. Imam Al-Bukhari memberikan panduan pertama bagi para penuntut ilmu, pengajar ilmu, dan penyelenggara ilmu. Penuntut ilmu kita belajar, pengajar ilmu para ustadz, kiai, ulama, guru, penyelenggara sekolah, kampus. Kalau ingin sukses, kita yang muslim, yang mukmin di 3 sifat itu, maka algoritma pertama, rumusnya Al-Quran surah ke-58 Al-Mujadalah di ayat yang ke-11. Sekarang ngajinya kita agak pelan-pelan, kita bahas setiap huruf dan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Fokus. Hai semua orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, teman-teman keluargaku, ayat ilmu dibuka oleh Allah keutamaannya dengan kata iman. Jadi tipikal pelajar beriman itu, dia menuntut ilmu pertama dengan imannya. Itu dulu. Jadi kalau kita ingin sukses belajar, antum ingin sukses di kampus, anak ingin sukses di sekolah, di SD, SMP, SMA dan seterusnya, antum ingin sukses jadi guru, maka mengajarlah dengan iman. Ingin sukses jadi murid, belajar, ilmunya kuat, paham, maka belajarlah dengan iman. Mengajar pakai iman, belajar pakai iman. Sekolah ingin sukses,
Bukan hanya mencetak yang pintar. Kalau pintar banyak, tapi apakah pintarnya menjadi berkah atau tidak, itu hal lain. Coba lihat di negeri kita, yang pintar banyak, ahli hukum banyak, ahli ekonomi banyak, banyak pakar ekonomi kita yang bahkan saking pintarnya dipakai di negeri orang. Ilmuwan kita banyak belajar di luar, tapi betapa banyak ahli hukum yang dihukum, betapa banyak orang ahli ekonomi yang kemudian terjebak dalam perbuatan yang terlarang. Kalau untuk pintar itu mudah. Jangankan yang beriman, yang tidak beriman pun bisa pintar. Karena kaidah pintar itu sederhana. Antum mau belajar, bekerja keras untuk belajar, Anda pintar. Tapi apakah kepintaran itu bermanfaat dalam kehidupan? Belum tentu. Maka kaidah pertama, ya ayyuhalladzina amanu, belajarlah, mengajarlah, selenggarakanlah institusi pendidikan dengan iman. Menggunakan ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita sebutkan nahunya. Ada kitab namanya Minhatul Jalil fi Syarah Alfiyah Ibn Aqil. Minhatul Jalil untuk syarah Alfiyah Ibn Aqil, untuk syarahnya terhadap Alfiyah Ibn Malik. Jadi yang punya Alfiyah Ibn Malik disyarah oleh Ibn Aqil, ditahqiq oleh Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi. Nama kitabnya Minhatul Jalil. Dalam bab nida, huruf panggilan, nida panggilan itu ada 14 huruf. A, ya, aya, wa, dan seterusnya. Tapi di dalam Al-Quran dari 14 ini yang dipilih oleh Allah hanya satu, ya, karena mencakup semua fungsi 13 huruf yang lainnya. Nidaul qarib, memanggil yang dekat. Nidaul mutawassit, memanggil yang menengah. Nidaul ba'id, memanggil yang jauh. Nanti saya terjemahkan. Ayyuha disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada, fungsinya taukid, takkid, menguatkan hukum. Ha, tanbih, mengingatkan pentingnya informasi yang disampaikan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ismun mausulun yadullu ala jam'iyatil jama'. Kata sambung konjungsi di sini menunjuk pada objek yang bentuknya jama', menghimpun semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, remaja, dewasa, punya jabatan, tak punya jabatan, apapun statusnya, selama masih punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua pemilik iman tanpa kecuali, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, lintas generasi, lintas tempat, lintas derajat. Perhatikan kalimatnya, dimanapun kalian berada, baik dekat, menengah, ataupun jauh, aku ingatkan, aku tekankan ya, kata Allah, sepanjang masih punya iman, gunakan imanmu untuk menuntut ilmu. Itu terjemah tafsirnya. Yuk kita lompat sebentar ya, sebelum disempurnakan ayatnya. Apa bedanya belajar pakai iman dengan tidak pakai iman? Pindah ayatnya. At-Taubah, Al-Bara'ah, surah 9 ayat 122. Jika kita ngaji seperti ini, di kampus belajarnya begini, maka statusnya akan dinaikkan oleh Allah seperti mujahid fi sabilillah, sama dengan yang berjuang di medan juang perang. Kalau meninggal dengan belajar seperti ini, langsung statusnya syahid akhirah. Dimakamkan seperti biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, tapi statusnya syahid. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah orang-orang yang punya iman itu menggunakan imannya untuk berjuang secara fisik ke medan perang semua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Akan aku tawarkan sekarang satu amal yang amalnya senilai dengan berjuang fi sabilillah di medan perang.
Apa itu? Hendaklah ada di antara kalian yang memilih ini, lihat tafaqahu fiddin. Ini rumusnya. Perhatikan ya, tafaqquh bukan sekedar ta'allum. Tafaqquh. Ada 3 jenis kata belajar. 1, darasa. Darasa yadrusu darsan wa dirasatan. 2, ta'allama. Ta'allama yata'allamu ta'alluman fahuwa muta'allim. 3, tafaqqaha yatafaqqahu tafaqquhan. Kalau darasa itu artinya biasanya secara umum belajar yang sifatnya ringan, yang tidak menuntut paham. Pelajarannya ringan. Biasanya anak-anak TK, SD kelas 1, kelas 2. Karena itu tempatnya disebut madrasah. Darasa gurunya mudarris, karena yang diajarkan yang ringan-ringan. Dulu zaman saya masih muda nih. Baru 41 tahun ya. Zaman Kiai Soleh, Ustaz Abdurrahman yang lain ini senior kita. Dulu kalau kita belajar kan SD nggak banyak-banyak. Sedikit, TK banyak bermain. Karena darasa. Ngaji pun tahapnya masih qiraah, ikra, qiraati. Ya. Darasa, kharaja wa dakhala. A fata'a kan dulu ramai kan? A fata'a a. Ya kan? Fa fatafa fa lam doma u lu apa lu tapi kan tidak dituntut paham. Yang di SD dulu kita belajar kan tidak menuntut paham, cuma bisa baca kan, ini Budi, ini ayah Budi, masih ingat? Ini ibu Budi. Pernah nggak antum cari sampai sekarang itu Budi itu siapa, orang mana dia? Kan tidak dituntut paham ya. Nah itu darosa namanya. Ini penting saya sampaikan karena sekarang banyak orang berlomba buka sekolah, anak-anak SD dikasih pelajaran banyak sekali. Seakan-akan kalau lulus jadi profesor gitu. Padahal orang itu masih darosa tahapnya, kita tempatkan pada tempatnya. Makanya di Quran panggilannya pun masih bunai. Ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Nanti naik dikit, mulai SMP, mulai SMA, berubah jadi ta'allama ya ta'allamu, ta'alluman. Mulai mencari ilmunya. Pakai tak menunjukkan kesungguhan, serius dapat ilmunya. Makanya mulai menghitung, mulai menulis, mulai mencatat, mulai kemudian ikut ujian yang agak tinggi. Ada syiddah, ada tantangan yang tidak mudah. Tasydid itu tak mudah. Belajarnya jadi tak mudah. Tapi kalau belajar pakai iman, levelnya langsung naik ke yang 3. Tafaqqaha. Dari faqaha pakai tak di depannya, ujungnya tasydid. Faqaha artinya paham. Tuh. Taknya menunjuk pada sifat serius, sungguh-sungguh. Tasydidnya menunjuk pada sifat syiddah, butuh motivasi 2 kali lipat, double. Nanti di matna loghah Anda belajar ya. Saya ngajar di loghawiyat di bahasa linguistik. Jadi harakat tasydid itu ada maknanya. Bahasa Arab itu nggak sembarangan. Setiap harakat ada maknanya. Kenapa fathah? Kenapa kasrah? Kenapa dhammah? Kenapa sukun? Kenapa laki-laki banyak fathah? Anta. Perempuan banyak sukun. Anti. Kaifa haluka? Kaifa haluki? Apa itu kasrah? Kecil, lembut, tipis, khafad, jatuh, rendah. Kenapa perempuan menggunakan kasrah? Karena suaranya lembut kadang-kadang, tipis, tipis. Kalau antum i'tikaf di sini Masjid Al-Irsyad, keluar jam 1 malam mau cari makanan, di pohon itu ada suara, deh. Antum jangan lari, tunjuk aja kasrah ya gitu. Nah ini tasydid ini menunjuk sesuatu yang tidak mudah, butuh motivasi 2 kali lipat, double, motivasi yang tinggi. Nah ciri orang beriman dimanapun dia belajar dibuka dengan iman. Wa ma kana al mu'minuna
Dan tidaklah orang-orang beriman itu liyanfiru kafah, dengan imannya pergi ke medan juang, ikut berperang, membela agama, bela negara, resolusi jihad, hadir. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, hendaknya ada sebagian yang beriman itu menggunakan imannya liyatafaqahu, untuk belajar sampai paham dan serius. Jadi antum yang kuliah-kuliah nih di UNER, Unbrau, UMM, Malang sana, Surabaya, UIN, Sunan Ampel, Stikdi, siswa-siswanya nih yang ada di sini, yang di sekolah-sekolah, di Al-Irsyad, perguruan di sini, di level manapun, kalau kita merasa punya iman, gunakan iman itu untuk belajar. Apa cirinya? Pastikan yang kita pelajari itu paham. Jangan tinggalkan ruang kelas, jangan tinggalkan ruang masjid sebelum mengerti betul yang dipelajari. Itu belajar pakai iman. Bahkan duduknya pun itu dirinci. Dan yang mengajarkan ini langsung malaikat Jibril, nyamar jadi seorang penuntut ilmu sekaligus pengajar ilmu. Di saat yang bersamaan malaikat Jibril nyamar menjadi mahasiswa dan dosen sekaligus. Ditemukan di mana? Hadis Muslim nomor berapa? Nomor ke-8. Rawinya dari siapa? Sanadnya tersambung pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh Imam An-Nawawi dicantumkan ini pada kitabnya Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua, disebut dengan hadis Jibril. An Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk-duduk di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun, tiba datang seorang lelaki, syadidu bayadith thiyabi, menggunakan pakaian yang rapi bersih warnanya putih, syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam tersisir rapi, la yura alaihi atharus safari, tidak nampak bekas-bekas lelah, bekas mampir, menunjukkan dia fokus datang ke majlis ilmu. Wala ya'rifu minna ahadun, dan kami nggak kenal siapa siswa itu. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiba beliau datang langsung ke saf depan, ambil saf depan. Fa asnada rukbatayhi la rukbatayhi, sampai saking depannya hampir dempetan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi, dan meletakkan tangannya di atas pahanya secara sempurna, sikap sempurna untuk belajar. Lihat, belajar pakai iman, penampilan bagus. Bayangkan ada kiai, ada ustadz datang cuma pakai kaos, peci miring gitu, kan kita prihatin ya. Nah, murid juga sama, pakaian antum itu menunjukkan kesungguhan antum. Antum datang pakai kaos, antum datang dengan kemeja, cara belajarnya akan beda. Tapi jangan disifati demikian juga pada umumnya, tidak. Ya, ini menunjukkan pakaian itu menunjukkan kesungguhan untuk cara kita belajar. 2, datang rapi penampilan, ini poinnya. Tidak kelihatan bekas-bekas mampir, fokus ke tujuan. Jadi belajar itu bukan untuk nyambi. Ketemuan yuk, di mana? Itu Masjid Al-Irsyad, ada mie ayam enak situ. Sambil ngaji. Jadi targetnya mie ayam. Ngaji sambil kacang hijau. Itu fokus, duduk saf depan. Antum nih mahasiswa-mahasiswa ke kampus, cari saf pertama depan. Ibu saya itu kalau ngantar ke sekolah saf depan. Kenapa? Paling jelas, suara guru jelas terdengar. Tahan ngantuk, mau ngantuk guru, mau bikin status dosen depan. Di belakang cenderung santai, walaupun tidak salah, tapi saf depan itu saf yang paling utama. Bangun keakraban dengan guru, tapi tetap bersikap sopan, sikap sempurna, siap belajar, saf depan. Jadi bukan duduk di kelas bangku deretan belakang. Di dalam kelas penuh dengan obrolan, absen titip teman, mau ujian pinjam catatan. Muncullah sistem SKS, sistem kebut sejam kadang-kadang. Maka ilmunya pun setelah ujian saja bertahan semalam, setelah itu nggak ada lagi. Saya di Tripoli itu pernah dapat pengaduan dari siswa Afrika.
Waktu kami diangkat jadi Amin Khutbah, Ketua Dewan Khatib. Jadi kita menentukan siapa yang berhak khutbah itu di Masjid Kuliah Dakwah. Ada orang Afrika berkata begini, wallahi syahadi Indonesian muskilah. Wallahi syahadi, katanya orang-orang Indonesia itu muskilah. Saya bilang, ma bika, kenapa anda? Wallahi ana darastu 3 asyhur. Saya belajar 3 bulan min ajli imtihan, untuk ujian. Fa idza ata fulan Indonesi ista'ara minni kurasati. Tiba-tiba semalam sebelum ujian datang orang Indonesia, teman saya itu pinjam catatan saya, lihat aja katanya. Besoknya keluar saya dapat 7, dia 8. Saya dalam hati belum tahu dia sistem kebut semalam itu SKS. Tapi ilmunya yang 7 ini melekat pada dirinya, yang 8 tadi hanya semalam selesai sampai di situ. Itu musibahnya. Ahli ilmu banyak, ahli hukum banyak, tapi tidak dipakai penegakan hukum itu dengan baik, dengan ilmunya. Kenapa? Karena belajarnya sampai ke ijazah saja, belajarnya sampai ke ujian saja. Belajar pakai iman tidak begitu. Saf terdepan kalau masih bisa dapat. Awas, bukan sodok-sodok orang dari belakang supaya ke depan, tidak, nanti kita dapatkan adabnya. Saf yang paling mungkin dapat di depan, fokus untuk belajar, siapkan sampai paham, tidak keluar dari ruangan sampai kita memastikan paham apa yang dipelajari. Sifat iman. Saya tanya sama antum, dari sekian orang yang belajar, dari sekian guru yang mengajar, berapa guru yang memastikan anak didiknya paham sebelum keluar ruang kelas? Ada enggak di sekolah gurunya mengecek dulu paham tidak, paham tidak, paham tidak? Coba jelaskan lagi. Pendidikan seperti ini dipraktekannya di Eropa. Di Eropa jadi standar. Mengambil warisan Andalusia. Andalusia itu kurikulumnya dari kurikulum yang didapatkan dari nilai keislaman, paham. Coba di Eropa belajar sesuatu, muridnya harus presentasi sampai mengerti, menjelaskan. Belajar teori A, jelaskan. Belajar teori B, jelaskan. Jadi bukan hanya diajarkan, dikonfirmasi penjelasan guru pada murid untuk menjelaskan kembali sampai betul-betul paham. Gitu. Ayo, yang ada kampus, sekolah, guru-gurunya pernah di briefing, di training dengan metode ini enggak? Ini metode iman. Muridnya sebelum keluar pernah memastikan enggak saya paham nih sebelum keluar kelas? Kalau ada murid-murid yang nilainya kelihatan bagus tapi amalnya tidak bagus, jangan salahkan murid dulu. Boleh jadi metodologinya belum dikeluarkan petunjuk yang benarnya. Tuh. Baru setelah paham, waliyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Baru silahkan share. Ajarkan masyarakat di kampung, bagi di rumah, amalkan ilmunya. Pastikan dulu ini. Ini Dr. Sobih, ini anak-anak yang barusan diwisuda itu, pastikan paham dulu. Jangan sampai mimpin masjid berfatwa tapi ketika ditanya tak paham masalah. Persoalan. Jelas ya? Awas, hati-hati ya, hati-hati nih. Terutama di bidang-bidang disiplin ilmu yang memang butuh pemahaman yang utuh. Kedokteran. Awas tuh, awas, kedokteran. Pastikan paham karena nanti hubungannya dengan resiko tinggi. Kalau tak paham, hanya nunggu titip pesan, bahaya. Itu yang terjadi. Alih-alih mengobati dengan obat yang mudah, yang benar, tiba-tiba bisa kerjasama dengan farmasi. Bagaimana cara yang tadi diopnam, bagaimana caranya yang obatnya harusnya murah bisa obat mahal. Dosa itu. Yang seharusnya lahiran normal lalu sesar, dosa itu. Sama. Para ustadz juga begitu. Kalau ngajarnya nggak pakai iman, masalah. Dan pertaruhannya besar. Semacam kami nih, kiai, para ustadz, ngajarnya tidak menggunakan iman, tapi menggunakan perangkat dunia. Kata Nabi, la yashtamu raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Itu bahkan diletakkan bab itu oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Dicantumkan hadis itu, riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan akan tiba masanya
Tadi saya cerita di satu tempat barusan saat wisuda, sekarang ada orang yang mengajar pun dilihat berapa honornya. Tebalkah amplopnya? Kalau tebal ini sahih, kalau tipis ini dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Ini masalah. Nah, ini yang pertama nih, ya. Oleh karena itu babul iman diletakkan oleh Imam Al-Bukhari sebelum kitabul ilmi. Kitabul iman, kitabul ilmi. Dan yang pertama dikonfirmasi oleh Allah, seseorang yang berhasil belajarnya bukan ilmunya dulu, imannya dulu. Oleh karena itu, perhatikan kalimatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang pertama diangkat oleh Allah ketika belajar pakai iman, maka yang diangkat oleh Allah derajat imannya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud derajat iman ini? Dijadikan proses belajarnya karena iman sebagai amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal baik. Apa itu amal baik? Amal soleh. Amal soleh itu amal yang dikerjakan karena iman, singkatnya begitu. Amal yang dikerjakan karena iman, namanya amal sah. Ada amal baik tapi dikerjakan tidak karena iman, maka tidak disebut amal soleh. Itu amal saja. Ada amal yang dikerjakan karena nafsu, itu namanya amal salah. Nah, ada tiga jadi ya. Amal saja, amal salah, amal amal saja contohnya di mana? Quran surah, kita ambil misalnya Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ada seorang suka beramal sosial di zaman Nabi. Nyumbang sembako, ngasih bantuan, perbaikan jalan dan sebagainya. Tapi dia belum beriman. Sayyidah Aisyah tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana status dia di akhirat? Karena dia ini orang baik. Dia sering bantu, beramal sosial, tapi belum beriman." Maka turunlah ayat tadi. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Solehnya enggak ada. Kalau ada orang non-iman, non-Islam, beramal sosial, beramal baik, bukan karena imannya, tapi karena status dunianya. Bukan karena iman, tapi karena status dunianya. Maka dengan keadilanku, aku balas amal kebaikan itu saat di dunia. Karena dia berbuat baik di dunia, bukan karena imannya, maka dibalasnya pun di dunia. Adil tidak? Adil. Maka namanya disanjung, orang senang dengan dia, pekerjaannya lancar, terbuka karirnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin, solehnya enggak ada. Tetap amal baik tapi tidak soleh. Di akhirat bagaimana? Faja'alnahu haba'an manthura. Maka di akhirat berlaku hukum akhirat. Ada enggak imannya? Kalau tak ada, jadi debu berterbangan. Kenapa debunya terbang? Supaya tak bisa ditimbang. Sebab kalau debunya tak terbang, berarti ada nilai timbangannya, masih ada amalnya, maka berterbangan. Amal dikerjakan karena nafsu. Sholat bagus tidak? Halo? Sholat bagus tidak? Tapi sholatnya karena pencitraan. Mau takbir nunggu kamera dulu nih. Misal Jumatan pengumuman, saya mau nyumbang Pak untuk masjid ini renovasi, ya tidak banyak sih, 1 miliar saja, tapi tolong sebutkan nama saya Pak, kalau bisa dibikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ria. Maka turun ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang sholat. Sholat yang bagaimana yang celaka? Enggak semua orang sholat celaka. Yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai? Karena pencitraan. Ingin dilihat makhluk. Ingin dilihat makhluk disebut riya, ingin dilihat Allah disebut ihsan. Jelas? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas.
Hei orang beriman, jangan batalkan amalmu dengan perbuatan merusak seperti orang infak yang ria. Amalnya dikerjakan karena nafsunya, disebut amal salah namanya. Amalnya dikerjakan karena imannya, baru namanya amal soleh. Jadi kalau mengajarnya pakai iman, belajarnya pakai iman, menyelenggarakan pendidikan pakai iman, oleh Allah dirubah status pekerjaannya menjadi amal soleh. Maka karena ini jadi amal soleh, dilipat gandakan derajatnya. Apa yang dimaksud derajat? Disyarah dalam kitab hadis ini, yang dimaksud ujur fil akhirah, pahalanya dilipat gandakan dari proses belajar bahasa, dari proses belajar biasa. Contoh, di sini Ami Abdurrahman ada belajar Quran ya? Saya tanya pada semua ini, kalau kita ngaji Al-Quran, pahalanya berapa satu hurufnya? 10. Tahu dari mana? Di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, setiap hurufnya dapat 10 pahala kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mim satu huruf, walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim, berapa pahala? 30. Berapa huruf? 3. Belum tentu. Belum tentu. Bagi yang berhitung diberi sesuai hitungan, bagi yang tak berhitung diberi tanpa hitungan. Ya, di ilmu bahasa itu ada 7 tingkatan ilmu. 1 matnul lughah, 2 nahwu, 3 saraf, 4 ma'ni, 5 bayan, 6 badi', 7 arud. Ilmu yang ketujuh arud itu menyampaikan apa yang diucapkan, itu yang dihitung. Apa yang diucapkan itu yang dihitung, bukan yang ditulis yang dihitung. Ya kan? Alif lam mim, berapa huruf? Alif lam mim. Ini huruf apa? Tulis, alif. Berapa huruf? 1, 2, 3. Ini berapa huruf? Lam, ya, satu huruf lam, 1, 2, 3. Ini huruf apa? Mim, 1, 2, 3. Berapa huruf? Belum tentu, karena alifun ininya apa? Hamzah, alif, ini hamzah, tulis ha, mim, zal, ta. Semakin tak pernah berhitung, semakin diberikan tanpa hitungan. Dari mana rumus itu? Di Al-Baqarah ayat berapa? 261. Ketika menghitung pahala infak 1 sampai 700, Allah tutup di akhirnya. Allah akan memberi tanpa hitungan bagi siapa yang tak berhitung. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Siapa yang mau berdonasi, berinfak karena Allah, di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti memberi, menumbuhkan satu benih. Berinfak 1000, dihitung 1 dulu, ambatat sab'a sanabil, kemudian bercabang 7 kali 7, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap cabangnya ada 100, kali 7 kali 100, ilustrasi 1000 kali 7, 7000 kali 100, 700.000. Itu kalau dihitung. Seringkali ustadz ceramah 700 kali lipat, itu baca ayatnya belum selesai. Selesaikan ayatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yudha'ifu pakai alif menunjukkan tanpa batasan, pakai tasydid menunjukkan batasan yang ada tahapannya. Dha'afa, yudha'ifu, dilipat gandakan tapi bertahap. Yudha'ifu, dilipat gandakan tanpa batas. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki itu? Yang tak pernah berhitung dalam amalnya.
Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya tanpa batas, alim, maha tahu siapa yang tak pernah berhitung.